Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang laba bersihnya masih naik 30% lebih dan saat ini mencoba untuk reversal trend. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang secara trend masih sideways dan ternyata laba bersih kuartal 3-nya masih turun. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BRPT. Saham BRPT hari Jumat kemarin masih turun 0,61% ke harga 820. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini BRPT trennya memang masih bergerak sideways. Beberapa kali terlihat masih bisa bertahan di atas harga 800. Tapi untuk resistennya bisa kita lihat BRPT saat ini masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 150. Setelah berhasil bertahan di atas harga 800, BRPT beberapa kali bisa kita lihat mencoba untuk naik di atas garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 855 masih gagal break. Dan kemarin keluar pemberita bahwa laba bersih BRPT turun menjadi 613 miliar. Bisa kita lihat tahun lalu BRPT di semester bulan pertama itu 272 juta US dollar. Sekarang turun menjadi hanya 39 juta US dollar. Jadi penurunannya lumayan besar. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan hari Jumat kemarin masih ada distribusi. Asing juga terlihat melakukan distribusi. Setelah 1 minggu terakhir asing masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, BRPT menurut saya tetap harus hati-hati. Karena secara tren belum bagus dan saat ini masih dekat dengan support di harga 800. Apalagi 1 minggu ini bisa kita lihat masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 yang saat ini di harga 830. Jadi saya lihat BRPT minggu depan masih ada potensi untuk turun menuju support di harga 800. Jadi masih ada potensi mengetes support 800 ini. Selama support 800 masih bisa bertahan, menurut saya masih bisa di hold. Atau teman-teman mau coba spekulatif buy masih bisa entry apabila masih bisa rebound di harga 800. Tapi hati-hati apabila support 800 terlewati, BRPT akan lanjut bergerak downtrend. Jadi ada potensi apabila support 800 lewati, BRPT berpotensi lanjut turun ke harga 750 sampai 720 yang sebelumnya merupakan support dari saham BRPT. Jadi saat ini sebaiknya wait and see apabila teman-teman mau entry. Sedangkan teman-teman semua punya saham BRPT di harga atas, harus pantau terus pergerakan BRPT minggu depan. Selanjutnya saya akan coba analisa anak usahanya BRPT yaitu TPIA. TPIA hari Jumat kemarin masih naik 2% lebih ke harga 2.360. Tapi secara tren jika kita lihat TPIA saat ini sudah mulai melemah trennya. Jadi saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50 150. Dan untuk support bisa kita lihat saat ini di harga 2.300. Karena sebelumnya TPIA menyentuh harga 2.300, hari Jumat kemarin masih bisa bertahan dan rebound. Tapi rebound hari Jumat kemarin membuat TPIA berada dekat dengan resisten di garis EMA 150 di harga 2.370. Dan di atasnya masih ada garis EMA 50 di harga 2.420 yang harus ditembus untuk mulai bisa bergerak uptrend kembali. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak turun. Dan bisa kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin 2% lebih masih ada akumulasi. Asing juga terlihat masih masuk melakukan sedikit akumulasi. Tapi 1 minggu terakhir asing terlihat masih distribusi. Jadi TPA saya lihat masih ada potensi minggu depan untuk naik mencoba break garis EMA 150 sampai harga 2.400. Jadi masih ada potensi menuju target harga ini. Tapi pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman sudah bersih beli di harga 2.300 apabila minggu depan masih kesulitan untuk naik melewati garis EMA 50 150 ini. Jadi apabila terlihat mulai naik tapi pada saat mengetes harga 2.400 sampai garis EMA 50 mulai berbalik arah, pertimbangkan untuk take profit. Karena secara tren saat TPA juga masih belum bagus trennya. Jadi masih ada potensi apabila gagal break akan mulai sideways lagi dan bisa turun kembali menuju harga 2.300. Selanjutnya saya akan analisa saham Antam yang
hari Jumat kemarin naik 4% lebih ke harga 1915. Dan bisa kita lihat saat ini Antam mencoba untuk break garis EMA 50. Jadi minggu depan menarik untuk dipantau karena apabila berhasil break, Antam berpotensi untuk mulai membaik trennya. Dan untuk support kuat bisa kita lihat Antam masih kuat berada di atas support 1800. Beberapa kali mencoba untuk turun bawah harga 1800, Antam masih bisa bertahan dan saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi apabila berhasil break garis EMA 50, target berikutnya itu di 2000 sampai garis EMA 50 saat ini di 2030. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai bergerak naik. Dan untuk Antam bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini terlihat masih ada akumulasi, tapi asing malah 2 hari terakhir mulai keluar dari saham Antam. Dan sebelumnya terlihat asing terus akumulasi di sekitar harga 1800-an. Saya mulai akumulasi, saat ini asing mulai take profit. Jadi untuk Antam terlihat asing sudah mulai keluar atau take profit dan saat ini mencoba untuk break garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, bisa pantau pergerakan saham Antam. Apabila minggu depan berhasil break garis EMA 50, bisa coba entry dan hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Dengan target jangka pendek apabila teman-teman trading di harga 2000 sampai garis EMA 150. Sedangkan untuk teman-teman yang sebelumnya sudah berhasil beli di harga 1800, apabila ternyata minggu depan mencoba break garis EMA 50 dan masih gagal break, Musa bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Atau teman-teman masih mau hold selama harga 1800 tidak terlewati pun sebenarnya masih oke, karena selama masih kuat di garis dari support 1800, Antam trennya masih akan sideways, sehingga masih ada potensi untuk kembali mencoba break garis EMA 50 dan mulai bergerak naik. Selanjutnya saya akan analisa saham TWR yang bisa kita lihat hari Jumat kemarin naik 0,43% ke harga 1160. Dan secara grafik jika kita lihat TWR saat ini kembali naik di atas garis EMA 150 di harga 1150. Jadi sebelumnya sempat turun di bawah garis EMA 150. Saya mencoba beberapa kali untuk naik kembali di atas garis EMA 150 memang masih gagal. Tapi hari Jumat kemarin sudah berhasil naik di atas garis EMA 150. Dan di atasnya ada resisten di EMA 50 di harga 1175. Jadi saat ini TWR trennya sudah mulai ada tanda-tanda untuk kembali bangkit dari downtrendnya. Dan garis MACD terlihat saat ini juga mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin terlihat masih ada sedikit akumulasi, sedangkan asing masih terus distribusi saham TWR. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman sebelumnya sudah berhasil beli di sekitar harga 1100, saat ini masih bisa di hold selama harga 1150 tidak terlewati. Dengan target jangka pendek di garis EMA 50 sampai 1200. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 1150 untuk entry-nya. Dan tetap harus hati-hati karena walaupun saat ini berhasil naik di atas garis EMA 150, TWR masih harus naik menembus garis EMA 50 untuk mulai bergerak uptrend kembali. Apabila gagal break garis EMA 50, TWR masih akan sideways dan masih ada potensi untuk turun mengatas garis EMA 150. Dan apabila mencoba break garis EMA 50 gagal break, malah turun mengatas support di 1150 ternyata terlewati, TWR akan kembali bergerak downtrend. Jadi tetap harus hati-hati walaupun saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 150. Apalagi candle hari Jumat kemarin juga masih kurang bagus. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.